pamflet untuk Banda tercinta Sutarji Kasih Bakri membacakan wahai peninja untuk Indonesia yang hidup menetas. Itu sambil yang dibaca kembali ngambil pakai ini. Jadi sedikit saya mau kasih tebak-tebakan malam ini yang agak seru juga. Siapa yang bisa menjawab? Cepat! Jawab bang. Apa bedanya kamu sama charger? Ayo. Cepat. Ayo. Apa? Boleh. Charger ngecas HP. Kalau aku ngecas kamu. Ada 5 pertanyaan ya. Jadi charger itu mengisi daya. Mengisi daya handphone. Nah kalau kamu ngabisi tenagaku. Apa bedanya kursi dengan manusia? Makasih bang. Ya. Cepat. Benar. Ada lagi? Oke, karena kursi selalu ada di tempat, kalau manusia masih berebut mencari kursi. Apa bedanya pejabat sama kalender? Kita bicara tentang kebangsaan ini. Apa bedanya pejabat sama kalender? Coba. Anggol tahu tuh karena udah bisa jadi pejabat. Coba. Pejabat. Kalau pejabat, kalau pejabat selalu terpajang. Kalau kalender selalu. Oke. Apa bedanya pejabat sama kalender? Kalender selalu punya tanggal pasti. Kalau pejabat selalu diwakilkan melulu. Bunga apa yang paling ditakuti dari pejabat sampai rakyat? Ayo, 2 kata. Hampir. 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 Ayo, ini hampir. Cuma 2 kata. Belum. Dikasih kesempatan. 200. Nah. 200. Jadi baca puisinya agak bebas. 200. Bunga. Oke. Jadi ibu sering baca. Ini ibu. Kita seringkali membaca, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi malam ini, bagaimana Wagil Dauf
marah, dendam, kesuma di masa Hindia Belanda, dia menciptakan lagu Indonesia Raya stanza 2 dan stanza 3. Ayo siapa yang hafal dengan lagu stanza 2? Buka HP boleh. Indonesia, tanah Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia. Konon katanya kaya raya. Dari Sabang sampai Merauke, yang miskin cuma jagas plastik saja. Gunungan dua, laut berhampa, tapi isi dompet rakyat sering lebih tipis dari tisu warung kopi di pinggir jalan. Di sana aku berdiri, iya, berdiri sih berdiri pada, tapi seringnya kami berdiri di antrian bantuan sosial, berdiri di perantauan menunggu lampu hijau taman Lejetia terdatang, dan berdiri bengong melihat harga kebutuhan melonjak seperti roket buatan negara tetangga. Indonesia Raya bukan cuma lagu, tapi mengingat bahwa negara ini bukan kampung sandiwara. Kita boleh berdebat, boleh bersuara keras, asal bukan alat banyak yang keras kepala. Padahal Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu pertiwi. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada wali kota yang mewakili Presiden Republik Indonesia, Pak Wali Kota yang saya hormati, kami datang bukan membawa proposal setebal skripsi. Ya, kami datang bukan membawa proposal setebal skripsi, bukan pula membawa kwitansi yang siap ditandatangani, apalagi stempel palsu untuk
cair-cairkan misterius di ruang siluman. Tidak, bukan itu. Kami datang membawa suara yang sudah kebanyakan menyanyi di panggung tenda, suara yang kebanyakan pidato tanpa mikrofon, suara sering di kantong kami yang kami buka kadang hanya berisi doa, kadang hanya berisi doa. Perlu rasa sabar dan tawakal sepanjang masa. Pak Wali, di negeri ini yang katanya menjunjung mulia seni budaya, nasib seniman seringkali kalah mulia dibanding nasib panci bolong di dapur umum. Panci bolong masih mungkin ditambal, tapi nasib seniman kadang cuma ditambah sabar, ditambah diam, ditambah pasrah. Kami bukan pengemis, Pak. Kami bukan pengemis. Tolong garis bawahi. Kita perlu pakai spidol permanen. Walau merah menyala, tempel di pintu kantor balai kota. Ya, seniman bukan pengemis. Seniman menawarkan karya, bukan meminta sisa-sisa anggaran. Kami juga bukan buzzer yang bisa disuruh tepuk tangan setiap kali Bapak potong pita, lalu kami dibayar dengan terima kasih ya mas seniman. Akan kami kabari kalau ada acara lagi. Kabarnya biasanya datang 3 tahun kemudian setelah Bapak ganti staf protokol. Pak Wali yang bijak, dan ini pejuang yang kadang gagal tersebut. Kami yang membuat kota ini punya wajah lain. Selain beton, macet, dan baliho ukuran truk kontainer, kami yang menulis, menari, melukis, menyanyi, menahak, menembak, yang menjaga agar kota ini tetap punya ruang jiwa, bukan hanya ruang parkir. Tapi hidup kami sering seperti slogan murah hati. Bangga jadi seniman, tapi isi dompet berkata, bangga boleh, lapar jangan. Kami mau bicara jujur. Seniman kota ini banyak yang hidup seperti modem rusak, nyala mati, sinyal penuh tapi kuota kosong. Ada yang kerja serabutan demi membiayai latihan, ada yang jual gitar demi bayar kontrakan. Itu kayaknya siapa ya, Tom? Ada di dalam. Ada yang menjual lukisan dengan harga lebih murah dari parkir 1 bulan. Ada penyair yang puisinya viral, tapi dia sendiri tak punya uang untuk naik ojek. Makan pun nasi bungkus yang hampir basi. Ingat wakil paling. Padahal Pak Wali Kota yang mewakili Presiden Republik Indonesia, kalau kota ini mau jujur pada sejarahnya, yang membuat kota ini hidup bukan hanya bangunan megah, tapi jiwa-jiwa merdeka yang mengekspresikan hidup. Tanpa seni, kota cuma mall besar tanpa lampu. Tanpa seniman, kota ini cuma mesin fotokopi. Bunyinya keras, hasilnya sama semua. Kami bukan minta sedekah, kami bukan minta anggaran fantastis kayak proyek drainase. Kami cuma ingin keteraturan, ruang berkarya, perlindungan, akses, kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan seni. Pak Wali yang terhormat, kami ingin menyampaikan kritik. Tenang, ini bukan ancaman Pak. Kami tidak sedang menggalang massa dengan bentungan. Kami hanya membawa kata-kata. Kami hanya membawa kata-kata yang tajam bila perlu.
tapi tetap dari hati. Karena kritik sejati itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membenahi. Kritik kami sederhana, Pak, cukup sederhana. Tolong lihat seniman dengan mata yang sama. Bapak melihat potensi wisata dan investasi, karena seni adalah investasi yang paling halus, paling damai, paling mendidih, paling tahan lama, bukan paling-paling. Ketika bangunan runtuh, ketika jabatan berganti, ketika pelakat peresmian berkarat, karya seni masih bisa bicara. Tapi bagaimana karya seni bisa bicara kalau senimannya kehabisan suara? Kalau senimannya kehabisan suara, kalau bambang kehabisan suara. Pak Wali, kami ini perubahan kebijakan, bukan sekadar pencitraan. Kebijakan yang bukan hanya unggahan Instagram atau liputan media yang kalimat apresiasi pemerintah terhadap seniman. Betul. Kami ingin perubahan yang nyata. Ruang berkesenian gratis atau terjangkau agar seniman tidak harus latihan di gedung kosong atau meminjam halaman tetangga. Dapat pembinaan yang transparan, bukan berdasarkan kedekatan atau sokongan kopi saset. Program pelatihan, residensi, dan festival tahunan yang jelas, rutin, dan berjanji tanpa dana titipan. Fasilitas dokumentasi dan publikasi agar karya bisa hidup lebih lama dari masa jabatan bapak-bapak siapapun, termasuk presiden yang sedang duduk di sini. Perlindungan sosial itu, seniman itu penting, Pak. Yang kadang lebih rentan dari petani, lebih terlabaikan dari pedagang kecil, tapi justru sering jadi ikon kota. Kerjasama internasional agar seniman kota ini tidak hanya tampil di acara 17-an komplek perumahan, tapi menembus panggung dunia. Pak Wali, izinkan kami agak pedas sedikit. Kami tahu anggaran yang sering bocor. Kami tahu proyek sering seperti di Lama Korea penuh kejutan, penuh air mata, dan kadang penuh cinta-cintaan yang tak sehat. Pak Wali, kami tahu ada yang lebih sibuk memikirkan tender daripada mendengar tangisan para pekerja seni. Tapi juga percaya dalam hati Bapak masih ada ruang yang lembut, ruang yang ingin kota ini bukan hanya maju, tetapi juga berbudaya, Pak Wali. Bapak sering disebut Bapak kesenian. Julukan itu bukan sekedar pujian, tapi tanggung jawab. Bapak tahu sendiri, namanya Bapak kalau bukan anaknya lapar, ya diberi makan. Bukan disuruh nunggu sampai ganti periode. Kami datang bukan membawa ancaman, bukan membawa poster demo, bukan ingin jadi curi, bukan ingin jadi curi dalam kursi pemerintahan. Kami datang membawa harapan bahwa seni bisa hidup, bahwa seniman bisa tegak, bahwa kota ini bisa punya wajah yang tidak hanya beton, tapi juga warna-warni jiwa. Pak Wali, jangan biarkan seniman hidup dalam persimpangan. Jangan. Hidup segan, mati tak mau. Kalau seniman mati, kota ini akan kehilangan suara hatinya. Kalau seniman padam, kota ini akan kehilangan arah, Pak Wali. Pak Wali Kota yang mewakili Presiden Republik Indonesia, dengan segala hormat, dengan segala humor yang sengak, dengan segala keberanian yang rapuh, dengan segala kesedihan yang kami sembunyikan baik tawa dan pertunjukan, kami menulis puisi pamflet ini sebagai teguran, bukan kemarahan, sebagai doa, bukan kutukan,
sebagai janji bahwa kami akan terus berkarya asal Bapak juga berjanji untuk tidak menutup mata. Akhir kata, Bapak Wali Kota yang mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia, kami hanya ingin kota ini jadi kota yang ramah seni, kota yang tidak hanya membangun trotoar tetapi juga membangun ruang imajinasi, kota yang tidak hanya sibuk mengejar adil tetapi juga menjaga demi kebudayaan, kota yang tidak hanya memotret seniman untuk laporan kegiatan. Tanya sama Mas Anto Lestari, laporan tidak dibuat atau belum supaya anggaran tetap bisa keluar. Tapi benar-benar merawat kehidupannya, sebab seni bukan hiasan Bapak, seni adalah denyut kehidupan. Dan sekali lagi, seniman bukan penghabis Bapak, seniman adalah penjaga cahaya. Jika kami pedas, itu karena kami sayang pada kota ini. Kalau kami senang, itu karena kami ingin kota ini tetap hidup. Kalau kami satir, itu bukan untuk mempermalukan, tapi untuk membangunkan, menghidupkan, menyuburkan. Pak Wali, dengarkanlah. Kami bicara bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk masa depan kota ini. Sebab bila seniman diberi ruang, sebab bila seniman diberi ruang, kota ini akan tumbuh. Dan bila kota ini tumbuh, nama Bapak akan harum, nama Bapak akan harum sepanjang sejarah. Itulah pamflet kami pedas, sengak tapi penuh dengan cinta. Indonesia tanah suci, karena kita yang sakti. Isalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, ada aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah Papua untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, ini teks puisi 10 halaman yang baca cak ngos-ngosan genteng gue.